Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan tema kita pagi hari ini adalah mending tabayun dulu daripada fitnah melulu. Wah, aku penasaran loh sama tadi pembahasan Ustadz Syam sedikit nih ya. Tadi di segmen sebelumnya Ustadz Syam sempat bilang kalau misalnya udah tabayun tuh nggak selesai juga kita perlu bawa saksi apa segala macam. Apa benar harus bawa saksi? Nah aku jadi penasaran. Saksinya itu harus orang yang dikenal, keluarga, kerabat atau sama sekali orang yang tidak tahu dari inti dari permasalahan itu Ustadz Syam. Aku kepo banget nih Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana Habib Muhammad, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana cara menetapkan saksi? Saksi itu kan dua orang laki-laki dewasa yang akil balik. Jadi kalau sudah masuk persyaratan dua ini, mereka adalah laki-laki yang akil balik, kemudian mereka adalah laki-laki muslim yang adil, maka mereka sudah cukup menjadi seorang saksi atau dua orang saksi atas suatu perkataan atau suatu perkara, sama dengan pernikahan gitu. Dan dipilihnya siapa? Ya usahakan pilih yang netral dan yang tahu ilmu agama. Jangan sampai yang satunya berpihak dengan si A atau yang satunya berpihak dengan si B, akhirnya tidak ketemu jalan tengahnya. Kita kan klarifikasi atau tabayyun ini kan untuk yang namanya memastikan suatu berita. Kalau baru mau memastikan suatu berita, supaya berita ini tidak tersebar, mending berdua saja. Karena kalau ada lagi telinga yang lain, maka dari yang lain ini kita nggak mungkin bisa tahu dia mau kemana lagi, dia mau kemana lagi, dia mau kemana lagi. Tapi untuk berdua saja, misalnya sudah sahabatan, bro gue denger berita kayaknya begini, itu bener nggak bro? Itu berdua aja, jangan sampai orang lain mengetahui. Tapi untuk islah, memperbaiki sesuatu yang misalnya pernah akhirnya bertengkar dia di sosial media tanpa mengenal satu sama lain, maka panggil saksi untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran yang ada, supaya terjadi keadilan. Tujuannya kan apa? Tujuannya supaya tidak ada yang menyesal. Seperti ayat yang dibacakan tadi, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, supaya tidak ada yang menyesal. Yang satu tidak menyesal karena telah menyebarkan, yang satu juga tidak menyesal karena sudah bikin sensasi. Makanya kita itu maju karena prestasi, bukan karena sensasi. Setuju. Karena banyak juga orang yang memang sengaja supaya orang minta klarifikasinya. Kenapa? Sengaja bikin sesuatu yang kontroversi, sengaja bikin sesuatu yang sensasi sehingga dia dimintai klarifikasi. Ya, Masya Allah, tabarakallah, jangan sampai kita menjadi seorang yang menjadi penyebar berita bohong. Karena pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata jujurlah, karena kejujuran itu yahdi ilal jannah, menuntun kita kepada kebaikan. Yahdi ilal bir, menuntun kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu sungguh akan menuntun kita kepada surga. Dan jauhilah kebohongan, karena kebohongan itu menuntun kita kepada keburukan, dan keburukan ini akan menuntun kita menuju neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'adzallah. Berbicara tentang saksi tadi, jadi berbicara hal ini apakah harus kerabat? Tidak perlu. Tidak perlu kerabat, tidak perlu siapa spesifikasinya. Yang penting dia akil balik, berakal dan juga dewasa. Kemudian dia adalah seorang yang beragama, tahu hukum agama, tahu kalau dia menambah-nambahi atau membumbu-bumbui. Karena yang namanya gosip itu kan semakin jauh, semakin beda cerita. Ya Pasti benar. ada tambahannya, gosip makin digosok makin sip. Pasti kalau bicara sama ini, tahu nggak kalau dia itu pulang tengah malam, itu ke orang yang pertama. Iya. Lari ke orang kedua, ke orang ketiga. Tahu nggak dia pulang tengah malam sama cowok lagi. Nah, Wah, nambah panjang ya lari ke orang informasinya. ketiga, udah dia pulang tengah malam sama cowok lagi. Weh, kayaknya itu motor ini dipakai, ya itu loh yang nempel kayak gini loh kalau malam tuh. Wah, subhanallah. Dan pulang dari Turki nggak jadi lagi. Subhanallah, akan bertambah Balik lagi, lagi Pak. ke situ. Bertambah lagi yang namanya pembicaraan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ini adalah sesuatu yang sangat menjijikkan di dalam Islam ketika kita membicarakan aib orang lain tanpa tabayyun terlebih dahulu. Shadaqallahul adzim. Berarti kalau bisa diselesaikan berdua. Kalau nggak bisa ada orang tapi orangnya udah akil balik, yang beragama dan yang adil. Itu yang paling penting ya Ustadz Syam ya. Baik. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan lagi. Ini mengenai nenek 60 tahun dan wanita 20 tahun melakukan sumpah pocong akibat dituduh tukang santet. Wah, ini pertanyaan tadi Ustadz Syam nih. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan.
Beberapa wilayah Indonesia masih ada masyarakat yang mempercayai sumpah pocong. Sumpah pocong dilakukan sebagai pembuktian biasanya terkait tuduhan soal ilmu santet. Hal itu pula yang terjadi di sebuah kampung di Kabupaten Sampang, Pulau Madura ini. Seorang nenek berusia 60 tahun dan seorang wanita muda berusia 20 tahun melakukan sumpah pocong di salah satu tempat ibadah terkait dengan tuduhan ilmu tersebut. Sumpah pocong yang dilakukan oleh Hikmah 20 tahun dan Suranten 60 tahun ini dilaksanakan di Masjid Madagen, Kelurahan Polagan, Kecamatan Kabupaten Sampang, Madura, Rabu 24 Juni 2020 kemarin. Kedua orang yang melakukan sumpah pocong ini sebenarnya masih memiliki hubungan saudara. Namun karena masalah tuduhan ilmu santet, keduanya pun rela melakukan sumpah pocong untuk membuktikan apa yang dituduhkan benar atau tidak. Hikmah dan Suranten merupakan warga desa Tebana, Kecamatan Banyuates, Sampang. Sumpah pocong dilakukan secara kesepakatan bersama lantaran kedua pihak cekcok terkait adanya tuduhan kepada salah satu pihak memiliki ilmu santet. Tapi memang ya kadang kita udah di pihak yang benar, kita udah tabayun, tapi tetap akhirnya tetap aja dianggap salah. Akhirnya terjadilah seperti yang tadi tuh, ada sumpah-sumpah kayak gitu. Nah aku pengen nanya nih sama Ustadz Maulana, sebenarnya cara Rasulullah mengajarkan jika tahap tabayun itu telah dilakukan tapi tetap gagal, apa sih yang harus dilakukan dalam Islam? Apakah harus sumpah copong seperti tadi itu? Sumpah pocong. Pocong. Iya, sumpah pocong kayak gitu tuh sebenarnya ada nggak sih dan diperbolehkan apa enggak sih Ustadz Maulana? Aku mohon penjelasannya. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan ketika kita sudah bertabayun, Ya. tapi belum bisa diterima lagi, saya belum bahas sumpahnya ya. Ya. Saya bahas di luar sumpah aja. Bagi apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan, saya mau praktek lagi ya. Praktek, oke Iya, aku bantuin. praktek. Tuh. Aduh, Ya. aku kok deg-degan ya. Masya Allah tabarak. Nah buat kita sebenarnya ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Setelah tabayun itu ditolak, tidak diterima, tidak menyelesaikan masalah. Maka kita harus kembali untuk meneliti, menganalisa. Enaknya kita di Indonesia. Kenapa Ustadz? Kita berada di negara hukum. Negara hukum. Jadi aman. Tadi aku udah hampir deg-degan loh. Aku pikir prakteknya aku mau dijadiin copong itu. Enggak ya? Enggak, aku enggak ada Pocong. ikutan. Aku enggak ada ikutan. Habib, Mas Ya. mau ikut? Ya. Habib. Ya. Wah, Habib yang emasnya emas. banyak. Iya, kalau Sony Aku apa? Mana? Kado, piring kado. terbang. Piring terbang. Ya. Kamera. Sasam. Aku kado. Ya. Apa Ustaz? Jadi 3 ini yang bisa kita ambil solusi. Solusi yang pertama, kita ajak makan. Makanan, makan. ada kado dan sebagainya. Nih, Jangan dibuka ada- juga. Ada makanannya, Ada makanannya. ada Jadi kue. ajak makan. Inilah alhamdulillah rabbil alamin. Ajaklah orang-orang datang makan. Dengan Ya. di suasana makan itu rileks dan sebagainya. Atau kasih apa tuh? Meneliti, menganalisa lewat cara itu. Ya. Dengan cara makan, ngobrol, nggak kerasa keluar. Oh, Oh. jadi gitu. Jadi tuh, menganalisa dengan cara makan. Makanya ada namanya, apa tuh kalau Ini pokoknya dibawa ringan aja ya dibawa Ustadz ringan, ya. di Dibawa acara, ayo kita santai. meetingnya di mana? Di tempat Di restoran makan, gitu restoran kan, dan ya sebagainya. benar. Itulah gunanya. Nah, dan ternyata kenapa sih? Kenapa bukan di rumah? Jangan kalau di rumah. Takutnya ada anak kecil yang tidak bisa mendengarkan pembicaraan Oh, kita. Kalau kita berada kayak di kafe, di apalah Iya. tempat makan Jadi itu. kan santai tapi Lebih inti santai. pembicaraannya Jadi ada di situ ya. akan kita dapatkan meneliti dan menganalisa. Atau memberikan kesempatan dan waktu dengan cara apa? Mana? Wah, Kasih emasnya emas. Kasih emas. Kasih emas. Kalau istri misalkan kita harus menjelaskan sesuatu kepada istri. Paling kalau Habib biasanya kasih emas ya. Atau hadiah sama istri. Saya kasih pisang aja, Zat. Udah Pisang cukup. goreng maksudnya. Jadi Pisang dikasih- emas. Jadi kasih emas. Jadi kalau kasih emas hadiah itu pasti akan melunakkan hatinya. Sentuhlah hati mereka dengan memberikan hadiah. Jadi al hadiah tajlibul mahabbah. Iya. Jadi kadang-kadang hadiah itu membawakan suatu kecintaan. Karena mereka Kali tidak ini- tahu siapa kali kita. ini mata hadiah. Iya dong, kok tahu Bib. Memberi hadiah. Jadi dengan memberikan hadiah, memberikan kesempatan waktu untuk mereka berpikir. Oh ternyata begitu. Jadi teknik yang kedua ini, kalau teknik yang kedua tidak, maka berbaik sangka agar tidak berbuat zalim dengan cara apa? Kita catat kesalahan-kesalahan kita. Jadi jangan catat kesalahan orang. Yang salah itu kalau ibaratnya kalau gajah di pelubuk mata tidak kelihatan, tapi semut di pinggir laut Seberang. yang jauh di sana hitam itu kelihatan. Nah, yang terbaik bukan mencari kesalahan orang, tapi kita bertabayun. Kenapa sih aku ditolak? Aku kan udah bertabayun, aku kan sudah klarifikasi, kok belum bisa diterima? Maka catat. Maka kata sumpah sebenarnya sebaiknya kita meninggalkan kata sumpah.
untuk bertabayung. Aku bersumpah, jangan. Ini dikhawatirkan jangan sampai ini kita kebohongan. Kan ada hadis Nabi, ciri-ciri pembohong itu dikit-dikit bersumpah. Dia jualan, aku wallahi ini baru. Itu enggak Sumpah benar. nih, ini baru. Jangan, ini apa orang gitu tidak ya. butuh sumpahmu. Kenapa kau minta sumpah? Kecuali kalau dimintai sumpah barulah. Itu pun sumpah enggak terlalu ribet dalam Islam. Wallahi, tallahi, billahi. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua jamaah yang ada di rumah ya. Karena untuk itulah kita belajar pada pagi hari ini jamaah. Nah kita lanjutkan lagi tapi sebelumnya ada tayangan nih. Nih pesan Habib Umar bin Hafidz untuk selalu tabayun. Habib Umar? Iya. Habib Umar kan gurunya beliau. Gurunya Habib Muhammad ya. Kita lihat Kalau yuk. beliau datang, kalau beliau yang terjemahin. Pesannya seperti apa yuk. Kita lihat tuh pesannya. Ini dia tayangannya, silakan. اكتب أحسن ما تسمع واحفظ أحسن ما تكتب وحدث بأحسن ما تحفظ فيكون كلامك خيار من خيار. أما كل شيء تتكلم به لا إله إلا الله. ولما تكلم الإمام أحمد بن حسن العطاس في بعض المعاني والمعارف استفاد الناس منها قال مثل ما نحدثكم به مما يلقيه الله في قلوبنا وخواطرنا من المعارف مثل هذا المروحة حق اليد قال تروح بس تأتي لك بشيء من الهواء. هل تأتي لك بالهواء كله؟ تجيب لك بشيء منه. قال فالذي نحدثكم به بالنسبة لما يلقيه الله في قلوبنا مثل. Bagus ya Bib Masya artinya ya Bib Allah, ya. kangen. Kangen ya Bib ya. Biasa setiap tahun ketemu. Biasa setiap tahun ketemu Masya Allah. Kok Ini bisa karena pandemi menayangkan jadi ini nggak nih datang hari ya. ini Masya Allah. Karena pas banget nih untuk mengisi kekangenan dulu Habib penjelasan juga. dari Habib Iya tadi. makanya Bib tadi bagus ya artinya Bib ya. Tadi kan udah ada teksnya. Tidak apa-apa kalau kita butuh penjelasan dari beliau aja. Masya Allah. Tapi bagus yang tadi yang kata yang apa kita udah berusaha ketika tabayun itu kita udah berusaha untuk apa ya ya udah bilang disampaikan yang terbaik dan ucapanmu dipilih yang terbaik gitu. Jadi jangan semua diomongin itu kayaknya bagus banget ya Bib ya. Iya, Tapi artinya- kalau kehidupan kita sehari-hari kadang maaf ya bukannya dibilang susah tapi kenyataannya seperti itu gitu. Kita udah berusaha ngasih yang terbaik tapi malah diajak debat. Kita nggak mau debat, udah diamin aja. Tapi malah kalau kita nggak debat dibilangnya takut atau salah. Akhirnya ngerasa jadi dia yang paling benar nih. Jadi kita seolah-olah kita yang salah. Itu kita harus bagaimana Habib Muhammad Syihab? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan lisanul hakim min wara'i qalbih wa lisanul jahir fi tarafi lisanihi. Lisan seorang yang bijaksana, yang hakim, seperti apa yang disampaikan guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz, nasihat yang sangat mulia, pilih perkataan yang bagus, pilih perkataan yang baik, pilih perkataan yang mungkin tidak menggores hati orang tersebut walaupun mungkin artinya gulil haq walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit tapi carilah perkataan yang bagus, yang baik. Maka menggarisbawahi perkataan Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan tanda-tanda atau lisanul hakim, lisan orang yang mulia, lisan seorang yang alim, lisan seorang yang bijaksana ketika berbicara para pemirsa min wara'i qalbih. Maka dia saring dulu di hatinya, bagus atau tidak dikeluarkan. Seperti tadi diibaratkan oleh Imam Hasan tadi, Habib Umar mengatakan ibarat kipas. Kipas itu Ya. kalau kita dikipasin terus apa kita dapat semua kan tidak. Ya. Nah, artinya lisanul hakim min wara'i qalbi. Lisan seorang yang alim, lisan seorang yang mulia itu dari hatinya dulu baru dikeluarkan. Ini bagus atau tidak. Teringat waktu Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu kitab itu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Isra wal Mi'raj ketika dalam perjalanan Nabi melihat gajah keluar daripada lubang yang kecil. Setelah keluar itu gajah, dia pengen masuk lagi cari lubang kecil itu, ketemu lubang kecil tersebut, cuman mau masuk nggak bisa lagi. Fasa'ala Rasulu Jibrila. Maka Rasul bertanya kepada Sayyidina Jibril, apa manfaatnya kok itu gajah bisa keluar daripada lubang yang kecil dan tidak bisa masuk lagi?
Maka kata Sayyidina Jibril, beliau mengatakan itulah omongan manusia. Jadi apabila sudah keluar, susah untuk ditarik lagi. Itulah terkadang kita butuh tabayun. Walaupun kita sudah tabayun atau kita sudah menjelaskan kita tidak salah, maka kita diajak berdebat sudah. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan al-jawabu matakrahu as-sukut. Kata Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan jawaban yang memang susah, bukan susah artinya percumalah kalau kita jawab itu as-sukut. Kalau dijawab sudah tidak mau mengerti juga, tidak mau mengakui juga, tetap mengajak berdebat juga as-sukut. Sudah. Lebih baik diam. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadilhum billati hiya ahsan, juga kalau mau dijawab pun dijawab dengan bagus. Dia marah, kita juga jangan marah-marah. Dijawab walaupun ini teori ya, mungkin prakteknya sulit tapi memang harus sampaikan dan kita harus mulai dari diri pribadi kita. Kalau kita debat orang, debat juga yang baik, debat juga yang bagus. Artinya marah tuh boleh, bukan tuh marah tuh dilarang sama sekali, tidak. Marah boleh asal dilihat sebabnya. Kalau sebabnya memang sebab harus marah, marah tapi bukan marah dengan hawa nafsu. Jadi marah memang marah karena Allah Subhanahu wa taala, marahnya untuk ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi nasihat Habib Umar bisa menyampaikan semua ke dalam hati kita. Berarti kalau misalnya ada yang ngajak debat kita diem aja, tapi kalau memang kita harus debat dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Gak usah pakai emosi itu ya, Habib ya. Baik, terima kasih Habib untuk Sama-sama. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ada pertanyaan yang bagus sebenarnya, bagaimana sih cara bertaubat nih bagi orang yang telah menyebar fitnah atau berita bohong dan mengembalikan nama baik dari orang yang sudah bertabayun. Karena ditakutkan ketika udah tobat malah nggak diterima lagi nih oleh orang terdekatnya atau keluarganya karena fitnahnya udah terlanjur tersebar gitu jamaah. Kita tanya sama Ustadz yang penjelasannya. Silakan Ustadz. Tabik kembali guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman baginda Nabi SAW sampai yang mengklarifikasi itu Allah langsung ketika ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha difitnah. Kemudian salah seorang daripada yang diam saja atau yang terlibat dalam fitnah tersebut itu adalah orang yang sering dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan saya tidak mau lagi bantu dia. Saya ngambek, bisa-bisanya dia menjadi bagian daripada penyebar fitnah daripada anak saya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Namun ditegur juga sama Allah Subhanahu wa taala bahwa teruskanlah lanjutkan yang namanya kebaikanmu kepada orang tersebut karena orang tersebut sudah meminta maaf dan orang tersebut sudah yang namanya menyesali perbuatannya, dia juga sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang penyebar fitnah bisa saja untuk bertaubat asalkan syarat yang pertama mengembalikan nama baik orang lain. Di mana kau sebarkan fitnah itu? Kau sebarkan di Instagram, berapa banyak viewersnya? Usahakan klarifikasimu setelah engkau sebarkan fitnah tersebut sama viewersnya dengan yang engkau sebarkan sebelumnya. Berapa orang yang share, maka ya Allah hati-hati sekali kita seperti yang disampaikan tadi guru kami Habib Muhammad bahwasanya yang keluar itu gajah, nggak mungkin dia bisa masuk kembali, sudah terlanjur tersebar. Berapa tombol share yang ada di sosial media itu orang yang ngelihat itu nanti pas klarifikasi, pas minta maaf belum tentu mereka semua akan melihatnya. Pas tersebar beritanya mereka melihat, tapi pas kebenarannya mereka sudah tidak melihat lagi. Tanggung jawab siapa coba? Tanggung jawab orang yang menyebarkan fitnah tersebut. Maka kembalikan nama baiknya sebagaimana engkau menjatuhkan namanya. Yang kedua, kembalikan haknya. Kalau engkau pernah mengambil haknya, maka kembalikan hak tersebut. Dan yang ketiga, minta maaf. Ustadz, saya sudah coba meminta maaf, tapi saya tidak mau dimaafkan. Resikomu, siapa suruh berbuat demikian? Minta maaf terus, minta maaf terus, minta maaf terus. Sampai kapan? Sampai engkau yakin bahwa sudah dimaafkan. Kenapa? Karena bakal menjadi orang yang sangat merugi di akhirat nanti. Orang yang bangkrut, sholat cari pahala, zakat cari pahala, puasa cari pahala. Habis di akhirat gara-gara pernah fitnah orang. Habis di akhirat karena pernah menzalimi orang lain. Maka jangan sampai menjadi muflis atau bangkrut dengan cara apa? Kembalikan segera di dunia.
Kembalikan segera di dunia, perbaiki nama baik orang yang pernah kita hancurkan, kemudian kita yang namanya mengembalikan perasaannya, meminta maaf, kalaupun tidak dimaafkan usahakan minta maaf terus. Yang keempat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika meminta kepada Allah, ya Allah saya berusaha meminta maaf, saya sangat menyesal ya Allah, tapi dia belum memaafkan saya. Saya tahu ya Allah, Engkau muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Saya bersungguh-sungguh dengan permintaan maaf dan taubatku ini ya Allah, maka izinkan aku ya Allah bolakkan hatinya supaya memaafkan diriku. Pada saat itu aku adalah termasuk orang yang bodoh ya Allah, sehingga aku menyebarkan fitnah yang seharusnya tidak aku sampaikan. Maka minta maaf itu sangatlah perlu. Khudil af wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Ambillah maaf itu. Artinya meminta maaf ataupun memaafkan. Wa'mur bil 'urf, dan juga sampaikan kebenaran itu dengan cara 'urf, mengangkat derajat orang lain, bukan malah menjatuhkan lagi. Saya klarifikasi, saya minta maaf ya, tapi emang benar kan kamu dulu ngelakuin. Wah, itu menjatuhkan lagi orang lain. Angkat derajatnya orang. Wa'arid 'anil jahilin, dan hindari daripada perlakuan orang-orang yang jahil. Wallahu a'lam. Dan sejatinya kalau minta maaf mungkin caranya ya Ustaz ya, datengin orangnya. Tadi udah diajarin sama kan kayak prakteknya gitu sama ya. Ustaz Maulana. Bukan malah akhirnya gembar-gembior tuh mungkin di media sosial atau apa segala macam ya. Iya. Baik. Curhat terus kayaknya. Bukan, ini jadi pelajaran. Kayaknya kita kena mulu deh hari ini. Kenapa aku hostnya sih hari ini? Iya, sengaja. Baik jamaah, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan jamaah yang sudah dikirim ke media sosial Islam itu Indah. Jadi tetap di Islam itu Indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.